Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilakukan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab besar dari ampun dari Allah, menjadi sebab besar orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih sakit akan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih banyak masalah dimudahkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih banyak utang mudah-mudahan dimudahkan melunasinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya hajat baik dunia akhirat mudah-mudahan secepatnya dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Orang fakir Abu Syaraf radhiyallahu anhu warḍu asal fakir Mujaffar hadatsana Qasim Ahmad bin Hanbal hadatsana Nasir bin Yahya hadatsana Abu Mu'ti an Ahmad bin Salamah an Hamid an Abdullah bin Ubaid bin Umar qala adzan salatullahi wassalamu alaihi ya Rabbi innaka syarata ala iblisa wa la astati'u an antara minhu illa bika. Bahwasanya suatu ketika Nabi Adam alaihissalam menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya Kau telah memberikan kuasa kebebasan kepada iblis untuk menggoda, dan saya tidak mampu untuk menahan daripada para iblis tadi kecuali dengan pertolongan ya Allah. Ini Nabi Adam alaihissalam risau kepada anak cucunya, karena Nabi Adam saja yang dari surga tergoda oleh iblis, apalagi yang masih belum di dalam surga, apalagi anak cucu Adam ini. Ini dirisaukan oleh Nabi Adam alaihissalam karena iblis ini sudah diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak Adam sebanyak-banyaknya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar supaya jadi temannya di neraka. Jadi yang diberikan iblis masa bagaimana orang tergusir ke neraka. Itu aja. Jadi iblis nggak bikin kerja, nggak bikin kantor, nggak bikin pemilu dan sebagainya. Yang dipikirin bagaimana manusia ini sebanyak-banyak tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Dan di saat manusia masuk dalam neraka, protes kepada iblis. Kenapa? Karena dia baru sadar gara-gara ikut iblis, akhirnya ke neraka. Maka apa jawaban iblis? Fala taduluni wa lumu anfusakum. Janganlah
kamu menyalahkan saya, Nabi salahkan diri kamu sendiri. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti, benar janji Allah. Tapi janji Allah tidak pernah kamu ikutin. Janji Allah kamu abaikan. Sedangkan janji saya palsu, janji saya bohong kata iblis, dan kamu selalu mengikuti saya. Nah, sekarang kita sama-sama di neraka, ya udahlah kita nikmati bareng-bareng. Toh saya juga nggak bisa nolong kamu juga nggak bisa nolong saya. Udah ini salah kita bersama udah. Gak usah saling menyalahkan kata iblis. Nah itulah ya relasi iblis nanti kalau manusia ini sudah berada di dalam neraka. Karena di saat iblis ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dua permintaan. Apa? Permintaan pertama, fa'anzirni ila yaumil asyur. Ya Allah, panjangkan umur sampai kalah besok sampai hari kiamat. Itu kata iblis. Dan permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Makanya iblisnya terpaksa mati-mati, beranak terus dalam mati-mati. Makanya semakin hari semakin banyak. Dan yang kedua, agar supaya diberi izin oleh Allah untuk menggoda manusia sebanyak-banyaknya. Makanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Itulah yang tidak bisa digoda oleh iblis laknatullah alaih. Jadi iblis ini berbagai macam orangnya. Makanya dengan satu cara nggak bisa, dengan cara yang lain. Pendek kata berbagai macam cara, intinya bagaimana manusia tergelincir dan masuk neraka. Itu intinya. Dan makanya Nabi Adam AS merisaukan anak cucunya. Bagaimana anak cucunya dengan tipu daya daripada yang namanya iblis. Kalau ada satu keterangan dalam kitab Jaqatul Arfan itu pada kiamat, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil daripada anak cucunya. Karena semua manusia ini anak cucu Nabi Adam. Karena Nabi Adam yang pertama kali ada di dunia, Nabi Adam dan istrinya Hawa. Nabi Adam turun di Bukit Prada, India yang sekarang masuk Sri Lanka, dan Siti Hawa di Jeddah bertemu di Jabal Rahmah. Jadi semua orang yang ada di dunia ini itu anak cucu Nabi Adam. Makanya kita baru ini kita jumlah Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi sangat risau Nabi Adam. Makanya besok pada hari kiamat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mengumpulkan daripada anak cucunya. Makanya dikumpulkan, diambil setiap 1000 orang 999 masuk ke dalam neraka, yang satu masuk dalam surga. Artinya apa? Artinya 1001 surga, yang 999 neraka. Nah, kalau kita lihat keterangan ini berarti kalau ada 10.000 orang, baru 10 orang masuk surga. Coba bayangkan. Kenapa? Karena kalau kita secara kenyataan sekarang, Pak. Jadi orang yang menuju ke surga sama neraka ini bisa juga berbanding 1001. Jadi yang satu menuju surga, yang lainnya tadi menuju neraka. Dan yang menuju surga pun itu masih anggota-anggota. Ya. Ibaratnya udah semua besar masuk kadang-kadang. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan dunia ini kalau kita lihat kenyataan yang ada, ternyata manusia ini lebih condong ke neraka daripada ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dirisaukan oleh Nabi Adam alaihissalam terhadap anak keturunannya termasuk kita. Ya, kalau kita lihat Pak, satu kampung saja misalnya ada 100 orang. 100 orang ini belum tentu ada 90 orang yang sholat. Dan belum tentu ada
50 orang yang musyrik. Artinya apa? Artinya lebih banyak orang yang tidak melaksanakan agama, menjalankan agama daripada orang taat kepada Allah. Dan itulah menjadi kerisauan daripada Nabi Adam alaihissalam agar supaya Allah ini memberikan pertolongan kepada anak cucunya daripada godaan iblis. Maka Nabi Adam munajat kepada Allah tadi ya, bahwasanya Allah memberikan kebebasan kepada iblis dan tidak bisa seorang pun yang bisa menahan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah menjawab, la yuladu laka waladun illa waqaltu alaihi yafadhu makal iblis alaihi la'na wa min qurrati su. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, bahwasanya tidak ada satu orang pun yang lahir dari para cucu nanti kecuali saya berikan 2 malaikat untuk menjaga daripada yang namanya godaan iblis. Wa min qurrati su, dan termasuk dari para korin yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Ada iblis, ada korin. Korin itu siapa? Korin itu saudara kita yang dari bangsa jin. Jadi setiap kita Pak, punya saudara kembar daripada yang namanya bangsa jin, disebut dengan korin. Kalau di Jawa biasanya kan disebut dengan apa itu dulur papa kali mau pancer ya, kakak tawa di hari-hari. Itu adalah korin yang selalu mengajak orang bukan. Itu diberikan 2 malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga. Nah, tapi Nabi Adam alaihissalam karena tahu bagaimana kedahsyatan daripada iblis laknatullah alaih, maka masih minta lagi kepada Allah. Qala ya Rabbi zidni, ya Allah tolong jawab, tambahkan lagi. Masih kurang ini ya Allah, tambahkan lagi ya Allah. Maka Allah menjawab, al-hasanatu bi asri amsalnya wa aziduha was-sayyi'atu bi wahidatin wa amtuha. Maka kata Allah, apabila anak cucumu nanti berbuat suatu kebaikan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan aku pun akan menambahnya, kata Allah. Dan apabila anak cucumu nanti berbuat daripada keburukan, 1 keburukan, maka 1 keburukan ini akan saya gugurkan. Artinya apa? Gak dicatat 1 keburukan. Ini apa itu jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam di saat Nabi Adam ini masih minta tambah. Jadi kita berbuat 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Artinya apa? Artinya apa? Kalau misalnya kita sholat 1 kali itu hanya 10. Berarti kalau 5 kali kita sholat 50 kali 50. Wajib dan itu pun bisa ditambah oleh Allah. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menambah? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting setiap kebaikan yang kita lakukan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Dan apabila kita melakukan kesalahan, berbuat daripada dosa, maka dosa itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasukkan yang namanya kebaikan itu kan digugurkan dosa-dosa. Makanya di saat kita merasa banyak dosa, dulu kita merasa banyak berbuat maksiat misalnya, maka sekarang berbanyak berbuat kebaikan. Kenapa? Innal hasanata yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menggugurkan ya daripada keburukan-keburukan. Artinya di saat kita berbuat baik, maka keburukan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang kita lakukan. Makanya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Makanya diusahakan Pak, kalau kita ada niat baik itu kagak usah ditunda-tunda, gak usah dientar-entarin. Kenapa? Karena kalau dientar-entarin nanti kagak keturutan.
kagak jadi kebaikan itu. Jadi usahakan kalau kita niat untuk berbuat baik, jadi kebaikan itu nggak usah ditunda-tunda. Karena kalau sudah ditunda-tunda, nanti banyak godaannya. Kalau sudah banyak godaannya, maka nanti tanpa terasa kebaikan itu tidak akan dilaksanakan. Kenapa? Gara-garanya ditunda. Makanya di saat kita menunda kebaikan, pada dasarnya kita itu memberi peluang kepada setan. Untuk apa? Untuk menggagalkan daripada kebaikan-kebaikan yang mau kita lakukan. Nah, makanya kita usahakan di saat kita ada niat daripada kebaikan, maka niat kita untuk kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda. Kenapa? Karena kalau kita menunda daripada kebaikan, sama halnya kita membuat peluang untuk setan agar supaya setan tadi menggoda kita sehingga kita tidak melaksanakan daripada yang namanya kebaikan. Qala ya Rabbi, zidni. Nabi Adam masih belum puas. Ya Allah, tambahkan lagi ya Allah, masih kurang ya Allah. Karena melihat kondisi nanti anak cucunya yang lemah-lemah, ya, maka Nabi Adam masih minta tambah lagi. Maka Allah sudah menjawab, at-taubatu maqbulatun ma damatir ruhu fil jasad. Kata Allah, bahwasanya taubat akan diterima selagi rohnya masih di jasad. Misalnya orang banyak berbuat dosa, rohnya masih di jasad, taubat diterima oleh Allah. Itu saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya jalan ini, udahlah saya berbuat dosa nanti taubat. Yang jadi masalah ini dikhawatirkan setelah kita berbuat dosa, ternyata kita nggak ada kekuatan untuk bertobat. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalau tanpa kekuatan Allah kita istilahnya banyak istighfar aja, nggak akan kuat. Baca sholawat ini berat rasanya. Baca Quran berat rasanya. Nah makanya kita jangan sampai berbuat yang seperti itu dengan alasan nanti kan taubat. Yang dikhawatirkan itu kita tidak ada kekuatan melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cukuplah dosa-dosa dulu yang pernah kita perbuat dan sekarang kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah janji Allah selama roh itu masih di jasad, maka siapapun yang bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keterangan lain, innallaha yaqulu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala ini akan selalu menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir selagi nyawa belum tenggorokan. Berarti kalau nyawa masih dijaga, Pak taubat itu jadi nanti dijaga mengatakan mau taubat diterima oleh Allah. Cuma permasalahan bisa atau enggak, inilah yang jadi masalah. Ya. Tapi di saat sudah di kerongkongan, sudah ditenggorokan, maka pada saat itu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya kayak Fir'aun dulu. Fir'aun itu kan gagah. Pokoknya Nabi Musa itu kejar-kejar terus. Padahal Nabi Musa itu salahnya apa gitu. Tapi Fir'aun itu benci banget sama Nabi Musa. Padahal Nabi Musa minta duit juga enggak. Mau merebut kerajaannya juga enggak. Tapi benci banget kepada Nabi Musa. Jadi dengan berbagai macam cara Nabi Musa ini mau dibunuh. Tapi karena Nabi Musa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Fir'aun ini selalu mengalami daripada yang namanya kegagalan. Karena Nabi Musa ini sudah dianggap bully oleh Fir'aun. Karena dulu Fir'aun pernah mendengar dari depan ramainya suatu saat nanti
akan ada bayi lahir, dan bayi itulah yang akan menghancurkan daripada kerajaan. Dan karena mendengarkan ramalan yang semacam itu, maka Fir'aun laknatullah alaih membuat kebijakan. Jadi kebijakan yang tidak bijaksana. Apa kebijakan Fir'aun? Laki dan perempuan, suami istri tidak boleh kumpul. Coba bayangkan, kan nggak enak. Apalagi masih muda, nggak boleh kumpul sama istri, kan repot bisa. Ya barangkali kalau udah tua nggak masalah lah yang boleh kumpul lah. Nggak dilarang aja nggak kumpul misalnya kan, kalau udah masalah ini tuh. Dan setiap bayi yang lahir laki-laki maka harus dibunuh. Itu kebijakan dari berat Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa? Karena Fir'aun ini merasa ketakutan. Sehingga dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala diam-diam ketemulah ibu Fir'aun, ibu Nabi Musa dan bapak Nabi Musa sebagai suami istri. Ya. Ya mungkin kalau bahasa kita pojok betah gitu. Tapi ternyata dia hamil. Setelah kelahiran Nabi Musa alaihissalam, bingung juga ibunya, kita mana nih anak laki-laki. Tahu Fir'aun itu dipotong dia anak. Yang akhirnya diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ibunya Nabi Musa agar supaya dihanyutkan di dalam peti ibu bayi. Bahkan dihanyutkan oleh ibu. Tapi jangan Allah tenang saja, saya kembalikan kepada Allah. Yang namanya seorang ibu hak punya anak, masya Allah itu kan cintanya sangat luar biasa. Tapi karena demi keselamatan anaknya, perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dihanyutkan itu anak. Maka sebagai riwayat Nabi Musa alaihissalam ini petinya yang membawa tadi itu jalannya bukan ikut arus aliran air, tapi ternyata melawan daripada arus. Ini kan ajaib, Pak. Ya istilahnya gini kan, kalau dari Bogor ke Jakarta itu wajar. Nah kalau dari Jakarta ini, misalnya ada orang anies ke Bogor, jadi kan luar biasa, ajaib. Nah itulah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi melawan arus, melawan air, sampai akhirnya sampailah ke istana Fir'aun laknatullah alaih. Maka di situ bertemulah oleh istri Fir'aun yang bernama Asia binti Muzahim. Diambillah oleh Asia. Fir'aun tahu ini anak nanti akan menghancurkan saya. Tahu dia adik. Cuman kata istrinya jangan bawa ini dia apa ini kita ambil anak ini. Bermanfaat nanti bagi kita ini. Sehingga Fir'aun tunduk kepada istrinya Asia binti Muzahim. Sehingga Fir'aun menuntut galak gagah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa di depan istrinya. Ini Fir'aun. Makanya kalau kita lihat sejarah ini bahwa Fir'aun saja tunduk di depan istri kan, apalagi orang zaman sekarang. Pak. Makanya kadang-kadang di luar mendalam banget, nyampe rumah enggak lah. Kalau istrinya jangan keluar dari rumah. Sejarah seperti itu. Nah, setelah diambil oleh Asia, maka kebingungan dalam bahasa kita ini dikasih ini kakak mau, itu kakak mau gak mau. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya dengan skenario Allah Subhanahu wa taala dipanggillah ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk menyusuinya. Akhirnya apa? Yang akhirnya ibunya itu mengasuh daripada anaknya sendiri yang berupa Nabi Musa alaihissalam. Itulah skenario Allah yang sebelumnya tidak pernah terbayang oleh Nabi Musa oleh Fir'aun. Nah Asia ini istri Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman Asia ini wanita suci. Jadi walaupun menjadi istri Fir'aun tidak pernah digauli oleh Fir'aun. Kenapa? Karena saat Fir'aun menggauli maka datanglah iblis perempuan
yang menyerupai daripada emas, yang berupa daripada Asia tadi. Sehingga apa? Sehingga Fir'aun yang menggauli daripada iblis. Dikira Fir'aun tadi Asia, padahal Asia itu tidak tersentuh oleh Fir'aun, tidak terrokai oleh Fir'aun. Karena Aisyah ini, Asia ini adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya besar-besar, ya. Masa kita ini besar nggak menggebaskan juga nih kan. Udah yakin banget dalam ini anak yang melanjutkan saya. Goda dulu sama Fir'aun. Makanya kata Asia, Bang, ini anak masih kecil banget. Gak ngerti apa-apa nih anak ini sini. Tapi Fir'aun gak terima kayaknya. Makanya kata Asia udah gini, Bang. Coba kita tes, anak ini udah ngerti belum? Kasih api dan kuih. Kira-kira mana yang dia ambil? Kalau dia ambil kuih berarti ngerti. Kalau yang diambil api gak ngerti berarti anak ini kan. Nah makanya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala perjalankan Musa untuk mengambil daripada yang namanya api. Itu sebenarnya Allah. Api dimakan dalam Musa. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya Nabi Musa ini kedal. Ya, Nabi Musa ini kedal gara-gara makan api tadi. Kalau ada orang lihat tuh, kalau ada yang ngerti yang diambil kue, tapi ternyata api yang diambil. Orang kenal kita. Ya. Makanya lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, maka pada suatu ketika ada orang berkelahi. Nabi Musa ini sebenarnya ingin melerai, tapi ada satu yang dipukul, ternyata satu kali pukulan langsung tinggal. Akhirnya Nabi Musa keluar daripada istana Fir'aun dan merantau kematian. Disitulah bertemu dengan dua anak gadis Nabi Syuaib yang akhirnya menjadi menantu Nabi Syuaib. Nah itu turun wahyu kepada Nabi Musa singkatnya. Karena Nabi Musa nggak bisa ngomong, nggak fasih dalam ngomong, maka Nabi Musa minta teman kepada Allah agar supaya Harun saudaranya ini untuk menemani. Nah makanya Nabi Harun diangkat jadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Nabi Harun lah yang bicara orang Fir'aun. Jadi Nabi Musa cuma mengantar saja, yang bicara adalah Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Harun yang fasih bicaranya, sedangkan Nabi Musa ini yang kedal dalam pembicaraan. Makanya akhir daripada cerita, suatu ketika di saat Fir'aun ngejar daripada Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya sampai terjebak di lautan. Pada saat itu kaum Nabi Musa udah bingung, inna la utraku. Musa kita keumbar nih, udah habis kita sekarang. Nabi Musa alaihissalam menghibur kaumnya. Tenang saja, Allah akan menolong kita, Allah bersama kita, kamu jangan khawatir. Nabi Musa munajat kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa Nabi Musa di saat dalam keadaan kepepet, di belakang itu Fir'aun, sedangkan di depannya lautan yang sangat luas. Makanya pada saat itu perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah tak masuk akal. Makanya tataran iman ini sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena perintah bagi orang beriman kadang-kadang tidak masuk akal. Apa yang diperintahkan Allah? Idrib bi'asokal bah, pukulkan tongkatmu ke lautan. Ini kan perintah tidak masuk akal. Yang perintah masuk akal ini, kalau Allah perintahkan, wahai Musa, kamu kembali ke belakang. Saya turunkan para malaikat, pukulkan tongkatmu di kepala Fir'aun. Nah ini termasuk masuk akal. Tapi perintah Allah, pukulkan tongkatmu ke lautan. Nah karena Nabi Musa alaihissalam ini beriman kepada
kepada Allah, keyakinannya kuat kepada Allah, maka menanggapi perintah Allah Subhanahu wa taala enggak pikir, langsung sami'na wa ata'na. Nah, kalau orang iman lemah, Pak, kalau saya mikir iya sih, tapi gimana? Ini kan lautan, iya sih. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya disergap. Nabi Musa udah gak mikir, yang itu perintah Allah laksanakan. Maka dengan perintah Allah tadi, ketaatan Nabi Musa kepada Allah dipukulkan itu tongkat. Sekali pukul tongkat tadi membelah lautan menjadi 12 jalan. Artinya apa di sini? Artinya dia bisa membelah lautan itu bukan tongkat Nabi Musa, tapi karena ketaatan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bersamaan dengan pertolongan Allah. Buktinya apa? Misalnya besoknya gitu Nabi Musa iseng-iseng dipukulkan tongkatnya ke laut, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak bersamaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan satu pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya takaran iman seseorang ini, keyakinan seseorang ini, kuatnya keimanan seseorang ini bagaimana di dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang menyikapi perintah Allah dengan sami'na wa ata'na. Ada yang menyikapi perintah Allah sami'na wa tafakkarna. Ada yang menyikapi perintah Allah dengan sami'na wa aswa'na. Siapa yang sami'na wa ata'na? Orang beriman. Para nabi, para sahabat Nabi, setiap perintah yang datang maka sami'na wa ata'na dengan saya taat. Ada juga orang sami'na wa tafakkarna. Saya dengar tapi saya mikir-mikir dulu. Dan ini termasuk yang orang yang imannya ragu-ragu, atau bahkan termasuk golongan daripada orang munafik yang mikirnya keuntungan. Kalau saya berbuat ini untungnya apa kira-kira? Makanya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu sami'na wa tafakkarna, saya dengar tapi saya mikir benar. Ada yang sami'na wa aswa'na. Ini tataran orang kafir. Jadi orang kafir kalau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala maka sami'na wa aswa'na, saya dengar tapi saya membantah. Saya dengar tapi saya tolak. Inilah tiga macam manusia di dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita ini termasuk di dalam menghadapi perintah Allah orang yang sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita mudah untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya perintah Allah ini manfaatnya untuk kita dunia akhirat. Sehingga kalau kita melaksanakan perintah Allah, manfaat akan kita dapatkan. Di saat kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka kerugian di situ yang akan kita rasakan. Dari dunia sampai akhirat. Nah, maka disinilah ya perlunya bagaimana agar supaya kita itu selalu menjaga dan perintah Allah. Kapan perintah Allah itu datang? Sebenarnya kalau kita bicara masalah perintah Allah, ini 24 jam ada perintah Allah. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Yang dimana pelaksanaannya yaitu dengan sunnah daripada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga kita laksanakan perintah Allah dengan ikut sunnah Rasul, maka nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita makan ikut perintah Allah walaupun sifatnya mubah, tapi kalau kita laksanakan maka antara dengan ikut contoh Rasul, maka nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur ikut sunnah Rasul, ibadah. Kita apapun yang kita lakukan ikut sunnah Rasul, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini adalah bekal yang akan kita bawa dari dunia sampai kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak ibadah. Kenapa? Orang yang tidak beribadah kepada Allah ruginya dunia akhirat. Bahkan
kita bedanya dengan binatang, yaitu ibadah. Coba kegiatan binatang itu kan hanya makan, minum, kerja, tidur, kawin. Itu kegiatan binatang. Dan manusia sama. Makan, minum, kerja, tidur, kawin. Bedanya apa? Manusia ini ada perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidupnya orang tidak beribadah, tidak ikut sunnah Rasulullah SAW, maka kegiatan sehari-harinya cuma makan, minum, tidur, dan kawin. Jadi tidak beda dengan binatang. Nah itulah pentingnya bagaimana kita menjaga ibadah kepada Allah, kita perbanyak taubat kepada Allah. Karena berapapun dosa kita, bagaimanapun besarnya dosa kita, maka pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya lebih besar daripada yang namanya dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, selagi rohnya masih di dalam jasad, maka disitulah taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya dulu banyak dosa, menjadi preman misalnya kan, sholat pada tak pernah, dosa dulu tiap hari, mau tobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan satu kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memerintahkan kita agar supaya kita itu bila dari salam apa? Yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga termasuk kenikmatan yang di situ yang tidak bisa terbayangkan. Coba bayangkan di dunia saja Pak, udah kayak gini nikmatnya, padahal satu nikmat, satu rahmat dibagi oleh seluruh dunia. Dibagi orang binatang, orang tumbuhan, itu saja kita harus merasakan seperti ini. Apalagi 99 rahmat nikmat besok di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, dan mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.